Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan shalom, damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita semua. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga saya menyapa untuk pendengar Radio Nes di Kepulauan Mentawai. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini Yesus membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Dan kemudian dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dengan dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita mengingat bahwa peristiwa di mana Tuhan sudah bangkit. Kita tahu dengan kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan Tuhan yang kalah atas maut, tetapi justru dia mengalahkan maut. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sengat maut adalah dosa, tapi sudah Tuhan taklukkan itu di kayu salib. Dan kemudian puncak daripada kemenangannya adalah dia bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mau belajar sesuai dengan tema kita, yaitu Prince of Life. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 15. Kita akan bacakan. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di rumah, silakan bisa baca di Alkitabnya atau di handphonenya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, nama Yesus, telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, peristiwa di mana waktu itu Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait Allah, dan di pintu bait Allah itu mereka melihat ada seorang pengemis yang lumpuh. Dan Petrus kemudian menatap mata orang lumpuh itu, dan kemudian dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret, aku berkata kepadamu, bangkit dan berjalanlah." Dan dikatakan seketika itu juga, maka orang lumpuh ini kemudian berjalan. Dan orang kagum akan karya ini. Orang kagum kepada Petrus dan Yohanes. Kok bisa dia buat seperti ini? Dan kemudian ayat yang kita baca itu, kemudian Petrus berkata kepada mereka bahwa nama itu, nama yang dulunya, yaitu nama Yesus yang pernah dibuang oleh orang Israel. Dan kemudian dikatakan nama itulah yang menguatkan orang ini, membuat dia bisa berjalan. Nama itulah yang menyembuhkan dia, nama Yesus Kristus itu. Dan kemudian ayat ini berkata, Yesus yang dibunuh oleh orang Israel. Kemudian Yesus itulah yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan nama Yesus itulah yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi dikatakan kepada ia. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan, demikianlah ia, Tuhan, pemimpin kepada hidup. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis bukan pemimpin kepada hidup, itu dituliskan adalah Prince of Life.
Prince of Life, pangeran atau raja yang memberi kehidupan. Demikianlah dia, Prince of Life, raja yang memberikan kehidupan. Itu yang membuat namanya berkuasa. Saudara, kita tahu, saudaraku, kepada barang siapa yang percaya, maka Tuhan katakan dia akan hidup selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi, katanya. Dia tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tapi justru dikatakan orang yang memiliki tanda dalam hidupnya, tanda darah Yesus itu dalam hidupnya. Dan dikatakan dia adalah Prince of Life itu, bahwa dia itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada lagi kematian yang bisa menguasai kita, tapi yang dia bisa berikan adalah kehidupan. Kenapa? Karena dia hidup. Saudara, raja yang memberikan kehidupan dari kematian, dia berikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara, bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami hari-hari ini, ternyata, saudaraku, ada hal yang seringkali di luar jangkauan pemikiran kita. Hanya gara-gara virus corona ini, itu sanggup membuat rumah ibadah ditutup. Tetapi ada hal yang luar biasa. Gereja dan rumah ibadah ditutup di tempat di mana orang 1 kali 1 minggu beribadah. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu rumah ibadah yang tertutup hari-hari ini. Tetapi ada jutaan mimbar-mimbar baru terbentuk. Mimbar itu ada di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Dulu hanya kita mendengar satu orang pendeta yang berkhotbah. Hari ini kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua mulai mengambil alih peran itu untuk menjadi imam di rumahnya. Seorang bapak menjadi imam di rumahnya, memimpin keluarganya untuk berdoa bersama, memberikan firman kepada mereka yang akan menguatkan mereka. Ratusan ribu mimbar gereja tertutup, tapi jutaan mimbar yang ada di rumah-rumah dibuka hari-hari ini. Saya berharap Bapak Ibu, mimbar yang jutaan itu sudah terbentuk di rumah-rumah. Jangan biarkan setelah keadaan ini reda, setelah keadaan ini aman, jangan biarkan mimbar itu ditutup kembali. Tapi biarlah mimbar itu tetap ada. Kalau di gereja orang 1 kali seminggu beribadah, tapi di rumah, puji Tuhan, setiap hari ada doa bersama. Setiap hari ada firman yang disampaikan di sana. Puji Tuhan, dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, raja yang memberikan kehidupan, raja yang melepaskan orang daripada maut itu, dan raja itu ada di dalam kehidupan kita. Raja yang memberikan kehidupan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang bagaimana? Atau yang seperti apa yang diberikan oleh raja itu? Saya mengulang kembali dari ayat yang ke-15. Demikianlah ia, Prince of Life, pemimpin kepada hidup, raja hidup itu, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudaraku, dikatakan bahwa kehidupan yang diwarnai dengan kuasa kebangkitan dari Yesus.
Jadi Allah memberikan kepada kita kehidupan yang diwarnai oleh kuasa kebangkitan setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan daripada Kristus mewarnai kehidupan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan lewatkan kehidupan kita. Jangan biarkan kita tidak mengalami sedetik pun kuasa kebangkitan itu tidak kita alami. Karena Tuhan berkata, selagi Dia ada bersama-sama dengan kita, seharusnya kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan berdaulat, Dia masih pegang kendali di dalam segala sesuatu. Kita percaya bahwa kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Kehidupan kita harusnya diwarnai dengan kuasa kebangkitan. Petrus dan Yohanes membuktikan. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, dalam nama Yesus, orang Nazaret." Nah saudara, pengemis ini mengharapkan hanya materi yang dia terima. Tapi Petrus berkata, ada yang lebih yang aku bisa berikan kepadamu. Aku berikan materi, itu hanya bertahan selagi engkau punya. Tetapi yang aku berikan ini adalah nama Yesus. Nama yang akan mengatasi keadaan, nama yang akan mengatasi kesulitan. Dan kemudian itu dibuktikan. Dan Petrus katakan, kami adalah saksi bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam diri kami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kondisi kita yang sedang terjadi hari-hari ini? Seperti apa yang kita sedang alami hari-hari ini? Biarkan kuasa kebangkitan daripada Tuhan itu bekerja dalam kehidupan. Apa yang kau butuhkan sekarang? Kalau sekarang kau sedang menantikan satu pengharapan, engkau mungkin melihat jalan tertutup, engkau melihat satu keadaan yang sulit sedang melanda dan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Percayalah, kuasa kebangkitan Allah ada dalam hidupmu, dan kuasa kebangkitan itu akan menguasai kehidupan kita, dan kita akan berjalan dengan kuasa kebangkitan. Percaya saja, selagi Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka kuasa kebangkitan itu akan kita alami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara saya mempersiapkan firman ini, kemudian Tuhan memberikan satu inspirasi. Roh Kudus memberikan satu inspirasi kepada saya. Dan Tuhan katakan begini, ada banyak hari-hari ini, saudara yang dengarkan firman ini, engkau yang sedang dengarkan firman ini, bahwa engkau sedang membutuhkan kuasa kebangkitan ini. Engkau sulit mengampuni. Kenapa? Karena orang itu terlalu melukai hatimu. Begitu dalam luka yang dia buat, terlalu menyakitkan kalau dipikirkan apa yang dia lakukan. Terlalu dihina engkau, terlalu engkau dicampakkan oleh orang itu, terlalu engkau disepelekan oleh orang itu, terlalu direndahkan oleh dia. Tapi hari ini firman Allah berkata, kuasa kebangkitan itu akan memampukan engkau, akan berkata kepada orang itu, aku maafkan engkau. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang membuat kita bisa mampu mengatasi itu? Karena kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan yang pernah ada dalam Petrus dan Yohanes, kuasa kebangkitan yang pernah ada dalam rasul-rasul, kuasa kebangkitan yang sama ada dalam kehidupanmu saat ini. Kuasa yang sama itu akan menolong engkau, memampukan engkau menghadapi segala macam situasi yang sedang terjadi. Hari ini lepaskan pengampunan kepada Dia.
Jelas roh Tuhan katakan kepada saya. Jelas suara itu berkata kepada saya, beritahu kepada mereka ada kuasa kebangkitan, dan kuasa kebangkitan daripada Yesus itu yang akan menolong engkau, memampukan engkau bisa mengampuni mereka. Bisa mengampuni mereka karena ada kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan ini juga bekerja dalam hidupmu. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini, engkau yang tidak menemukan jalan keluar lagi, engkau rasanya pengharapanmu sudah habis, tidak ada jalan keluar lagi. Percaya dengan kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kuasa kebangkitan itu akan memberikan pengharapan dalam kehidupan. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu. Dalam kuasa kebangkitan itu, dia akan mewarnai kehidupanmu hari-hari ini. Dan engkau akan melihat akan ada karya-karya Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan. Engkau yang butuh kesembuhan, kuasa kebangkitan Yesus akan menyembuhkan engkau. Kuasa kebangkitan ini akan memulihkan keadaan. Kuasa kebangkitan ini akan terus bekerja dalam kehidupan. Kuasa kebangkitan Kristus ini akan terus bekerja. Saya percaya, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bahwa kuasa kebangkitan itu akan membuat kita memiliki harapan dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan itu mewarnai perjalanan hidup kita di hari-hari mulai hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Teruslah ingat, teruslah percayai, katakan bahwa kuasa kebangkitan ini ada dalam hidupku. Kuasa kebangkitan ini yang pernah membuat mujizat-mujizat terjadi. Kuasa kebangkitan ini yang pernah membuat orang lumpuh berjalan. Kuasa kebangkitan yang bisa membangkitkan orang mati. Kuasa kebangkitan yang memulihkan keadaan-keadaan orang. Kuasa yang sama ini ada dan bekerja sekarang dalam hidupku. Terus katakan ini, percayai ini firman yang katakan. Percayai kuasa kebangkitan ini akan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan setiap hari, kuasa kebangkitan ini yang akan melindungi aku, yang akan memelihara aku, yang akan menolong aku menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitannya berarti mujizatnya ada. Kita alami. Mujizatnya akan senantiasa ada. Dalam mujizat itu banyak peristiwa bisa terjadi, Bapak Ibu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertobatan, dan ada kelepasan. Dan saya sudah banyak mengalami dan melihat bagaimana orang-orang ditolong, orang-orang dilepaskan daripada keterikatannya akan dosa. Dan hari ini juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang berkata, aku sulit untuk melepaskan keterikatanku kepada dosa ini. Aku sulit melepaskan keterikatanku kepada kebiasaan-kebiasaan jelekku. Kebiasaan kita merokok. Kalau tidak merokok, tidak muncul ide katanya. Siapa bilang? Itu tipuan iblis. Karena ternyata ide-ide yang muncul tidak selalu karena orang merokok. Dan hari ini kuasa kebangkitan itu akan menolong engkau. Kalau engkau mau, maka kuasa kebangkitan itu akan melepaskan engkau dari keterikatanmu. Mungkin engkau terikat dengan minuman-minuman keras. Mungkin engkau terikat dengan dosa-dosa yang lain, kebiasaan-kebiasaan jelek yang lain. Suka maki-maki orang, suka memfitnah orang.
Nggak bisa lihat orang lain senang, iri hati dengan orang lain. Hari ini kuasa kebangkitan itu akan melepaskan engkau. Hari ini kuasa kebangkitan dari Yesus akan melepaskan engkau dari ikatan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan, mari hadapi dengan kepala yang tegak. Jangan lagi tertunduk, jangan lagi takut, jangan lagi gelisah hatimu. Tapi kuasa kebangkitan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan lihat bagaimana karya-karya Allah dalam kehidupan kita akan bekerja. Kita patut bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan lakukan itu semua untuk kita. Dia lakukan itu semua untuk kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Sudah dikasih Tuhan. Dibanding dengan alam semesta ini, bumi ini kan salah satu planet yang ada di antara ribuan, jutaan planet-planet yang lain. Bahkan kalau kita tahu, Bapak Ibu, bumi ini pun bukan yang terbesar di antara planet-planet yang ada. Tapi kalau Tuhan pilih bumi untuk didiami oleh manusia, karena Tuhan menginginkan sesuatu. Dan kalau di antara miliaran manusia yang ada di muka bumi, yang pernah ada, dan yang ada, dan yang akan datang, dan kalau engkau dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya, sebetulnya Tuhan itu menginginkan engkau, kehidupanmu itu diwarnai dengan kuasa kebangkitan daripada Yesus ini. Dia ingin mewarnai setiap areal dari kehidupanmu, dalam areal kesehatanmu, dalam areal pendidikanmu, dalam areal hidup kita sehari-hari, dalam areal pekerjaanmu, dalam area usahamu, dalam keluarga kita, dalam setiap areal kehidupan kita. Allah ingin warnai kuasa kebangkitan ini. Cuma seringkali kita ini tidak percaya. Saudara, antara takut dan percaya, sebetulnya ini adalah dua hal yang sama. Tetapi arahnya itu yang berbeda. Kalau orang takut, maka arahnya dia percaya, tapi arahnya itu ke yang negatif. Tapi kalau orang percaya, arahnya itu ke arah yang positif. Jadi orang takut itu orang juga percaya, cuman dia percaya tuh kepada yang negatif. Begitu dia keluar dari rumahnya sedikit, dia sudah takut. Nanti jangan-jangan ada orang yang ODP, orang yang PDP, orang yang sekarang orang yang OTG, orang tanpa gejala. Oh, tiba-tiba, aduh ini jangan-jangan dia dapat dia WA lagi, dan itu makin menakutkan dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kalau matamu baik, maka teranglah seluruh kehidupanmu. Mata selalu berguna untuk melihat. Fungsi mata hanya satu, untuk melihat. Kalau engkau bisa melihat dengan baik, maka teranglah seluruh hidup. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat dengan baik, artinya kalau orang takut itu dia tidak bisa melihat dengan baik. Yang dia lihat selalu negatif, selalu negatif, selalu negatif. Maka yang negatif itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Tapi mari belajar kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kuasa kebangkitannya ada dalam kehidupan, baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang perlindungan? Baca firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan? Baca firman Tuhan.
dan percayai. Dan itu akan kau alami. Jadi hari-hari ini mari Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang mempertontonkan kepada dirimu sendiri. Tuhan sedang memberitahu kepada dirimu sendiri seperti apa engkau yang sesungguhnya hari ini. Kalau engkau takut menghadapi situasi yang sulit sekarang ini, ya itulah dirimu. Kalau engkau cemas, khawatir dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, itulah dirimu. Tuhan sedang memberitahu, mengungkapkan isi hatimu yang sesungguhnya hari ini. Tuhan sedang membukakan, memberitahu kepada dirimu, yaitulah engkau yang sesungguhnya. Selagi masih ada waktu Bapak Ibu, mari kita perbaiki diri. Selagi masih ada kesempatan, mari kita mau terus memperbaiki. Kalau mungkin hari-hari yang lalu ketakutan dan kecemasan itu menguasai kehidupan kita, hari-hari ini mari mata kita akan jadi baik. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan salah fokus, jangan salah arah. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, itu saja yang dipercayai. Kalau perlu saudara begitu keluar dari grup-grup WA yang membuat engkau takut. Karena saya katakan hari-hari ini banyak orang tiba-tiba mendadak jadi pintar. Hari-hari ini mendadak orang jadi ahli. Entah dia profesinya apa sebelumnya, tiba-tiba dia bisa komentar yang bukan bidangnya dan salah. Mari hari-hari ini yang kita perlukan hanya percaya kepada firman-Nya. Percaya bahwa kuasa kebangkitannya masih bekerja dalam kehidupan kita. Percaya dengan firman-Nya dan percaya dengan kuasa kebangkitannya. Saya percaya mujizat. Saya percaya kenapa? Karena kuasa Allah bekerja salah satunya lewat mujizat. Apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Karena kuasa kebangkitan itu yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kuasa kebangkitan itu akan menolong kita untuk kita mampu mengatasi dan melakukan yang tidak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari-hari ini mari hadapi. Karena kuasa kebangkitan itu bersama-sama dengan kita. Dengan gairah kita hadapi hidup ini. Sehingga suatu saat kalau di hari-hari ke depan, setelah anak atau cucu kita besar, mungkin hari-hari ini mereka tidak ngerti dengan apa yang sedang terjadi. Beritahu kepada mereka, "Nak, cucuku, anakku," apa sebutannya yang lain. Beritahu kepada mereka, aku pernah mengalami masa-masa yang dimana generasi sebelumku tidak pernah mengalami masa ini. Yaitu virus corona ini membuat keadaan kami seperti ini. Tapi ini peristiwa langka Bapak Ibu. Peristiwa langka. Saya percaya Bapak Ibu yang masih berumur di bawah 100 tahun, Bapak Ibu belum pernah mengalami peristiwa yang seperti hari ini. Tapi saya katakan ini peristiwa langka. Dan lihat dengan cara sudut pandang Allah. Dan saya percaya juga, karena firman Allah berkata, kuasa kebangkitan ini akan memampukan kita menghadapinya. Dan hari-hari ke depan, jangan takut lagi, jangan cemas lagi, jangan khawatir lagi. Karena kita tahu, kuasa kebangkitan Allah ada di dalam kehidupan kita bersama. Di satu desa ada mahasiswa yang datang sedang praktek kuliah kerja nyata atau KKN. Dan ternyata di desa itu ada seorang anak yang sangat nakal. Pada satu hari, anak nakal ini berjalan-jalan di pasar dan dia melihat bendi atau andong yang sedang berhenti dan kusirnya sedang duduk di warung.
Dan anak itu melompat di atas bendi dan mulai memainkan tali kendali kuda itu, dan mulai melecut sekuat-kuatnya kuda itu. Dan kuda itu terkejut dan mengamuk, lalu lari tanpa tujuan. Pada saat itu orang desa semua panik, dan anak mahasiswa KKN itu berniat membantu, menolong, menyelamatkan anak itu. Dan mahasiswa itu juga mengejar kuda itu, mengejar bendi itu, dan dengan sekuat tenaga dia coba menahan bendi itu. Dia coba menghentikan bendi itu. Dia terseret, terjatuh, tersungkur, luka-luka, semua dia upayakan untuk menyelamatkan anak itu. Dan satu ketika bendi ini bisa ditarik, tali kendali kuda ini bisa dia pegang oleh mahasiswa ini, dan bendi itu berhenti tepat 3 meter sebelum jurang kematian yang akan menyeret anak itu. Dan saat itu anak itu menangis dan memeluk mahasiswa KKN ini. Dan mahasiswa KKN ini berkata, "Dek, saatnya engkau berubah menjadi anak yang baik. Dan engkau punya kesempatan untuk merubah segala sesuatunya. Jadilah anak yang baik." Singkat cerita, berlalu sekian belas tahun kemudian, satu hari terdapat hari antara hakim dan terdakwa. Hakim ingin menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Dan sebelum hakim membacakan vonis tersebut, terdakwa minta waktu untuk bicara kepada hakim. Dan pada saat dia mau bicara kepada hakim, dia memandang wajah hakim. Dan wajah ini sangat lekat dalam pikirannya. Dan si terdakwa berkata begini, "Pak Hakim, apakah engkau tidak mengenal aku?" Hakim menjawab, "Siapa kamu?" Lalu terdakwa menjawab bahwa, "Aku adalah anak yang engkau pernah selamatkan dulu ketika engkau KKN di desaku. Dan saat ini Pak Hakim, aku minta satu kesempatan lagi untuk engkau menyelamatkan aku juga dari sekarang, dari vonis hukuman mati ini." Dan saat itu hakim menjawab, "Anakku, dulu waktu aku menyelamatkan engkau, aku masih berposisi sebagai mahasiswa KKN. Dan aku memberikan engkau kesempatan, aku menyelamatkan engkau dari jurang kematian. Tetapi engkau tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Engkau menyia-nyiakan segala sesuatunya. Dan hari ini, aku sebagai hakim, dan aku harus bertindak sebagai hakim yang adil." Saudaraku yang terkasih, kuasa kebangkitan membuat kita bisa menikmati anugerah Tuhan, mujizat, penyembuhan, pemulihan, pertobatan. Siapa tahu ini last calling, atau panggilan terakhir, atau kesempatan terakhir bagi kita, untuk kita boleh menggunakan kesempatan hari-hari terakhir ini, kesempatan yang ada. Karena siapa tahu kita tidak punya kesempatan lagi, untuk kita boleh memperbaiki, untuk kita boleh menjadi lebih baik lagi. Kita perbaiki dari hati, pikiran, tindakan. Mari pada saat Paskah ini, momen ini, kita ambil komitmen yang kuat bahwa kita mau berubah. Kita mau menjadi manusia pribadi yang jauh lebih baik lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita gunakan kesempatan ini secara sangat baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi. Mari Bapak Ibu, kita akan